Halo para dingdongers, how are you together? Welcome to my channel in the house. Maaf nih kalau konten saya acak adut tidak sebagus IQ 7 dan sekeren sekahayang. Ya ada aku mah apa tuh, hanya butiran debu saja cuy. Sedih lo mau diceritakan anjir. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film Korea yang berjudul My Friend Older Sister yang rilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang wanita cantik dan bohai yang tinggal bersama dengan pria pacar kakaknya sendiri. Ya, bisa kalian tebaklah akan gimana alur ceritanya. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go. Scene pembuka diperlihatkan seorang pria yang sedang menuangkan susu ke dalam gelas. Kita sebut saja Ilham. Tiba-tiba dia terpana kaku melihat wanita cantik Bahenol yang sedang berjalan menghampiri dirinya. Wanita ini bernama Alice. Alice lalu memberikan uang kepada Ilham. Dan saat Alice akan pergi, Ilham memanggilnya dan bilang bahwa kancing bajunya Alice terbuka. Si Alice pun lalu menyuruh Ilham untuk mengancingkan bajunya itu. Dan film pun dimulai. Scene ini diperlihatkan saat Ilham dan pacarnya Rosa sedang melakukan penanaman benih di rumah si Ilham. Belum juga selesai menanam, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata yang datang adalah si Alice. Si Alice ini adalah adik dari si Rosa. Tapi si Alice datang dalam keadaan mabuk parah. Saking parahnya, si Alice menjadi linglung dan malah tertidur di lantai. Ilham yang melihatnya langsung memindahkan Alice ke kamar. Besok harinya di kafe, Alice terlihat sedang adu bacot alias bertengkar dengan pacarnya. Tapi karena si pacarnya kalah bacot, dia pun dengan tega memutuskan si Alice. Alice yang tidak terima lalu mengejar pacarnya dan langsung menendang pacarnya itu dengan tendangan 12 pas. Singkat cerita, Alice dan Ilham lalu bertemu di kedainya Bu Lilis. Di sini Alice curhat bahwa dia baru saja diputuskan oleh pacarnya. Ternyata si Alice sedih bukan karena dia baru saja diputuskan, tapi dia sedih harus tinggal di mana. Karena selama ini dia tinggal bersama pacarnya. Ilham yang mendengarnya merasa kasihan kepada Alice dan langsung mengajak Alice untuk tinggal bersama di rumahnya. Karena rumah Ilham cukup besar, ditambah lagi Ilham tinggal sendiri. Alice pun langsung auto cenghar dan happy. Singkat cerita, Ilham membawa Alice ke rumahnya dengan kondisi si Alice yang sedang mabuk parah. Setelah selesai, Ilham pun langsung pergi. Tapi malah balik lagi untuk mengambil stocking milik si Alice. Dan saat di kamar, si Ilham mengeluarkan stocking milik Alice sambil membayangkannya. Besok paginya, Alice baru bangun tidur, lalu pergi untuk mandi dengan keadaan masih sedikit jangar. Alice lalu menyapa Ilham yang sedang masak. Alice bertanya apa semalam dia sudah merepotkan Ilham. Ilham bilang bahwa semalam Alice mabuk parah dan membawanya ke rumah. Alice pun sangat berterima kasih dan langsung pergi mandi. Saat Ilham sedang memasak, tiba-tiba otak omisnya muncul dan langsung mengintip Alice yang sedang mandi sambil menghayal.
Hal itu membuat roket miliknya si Ilham siap untuk meluncur. Dan tiba-tiba, saat Elis sedang makan dengan santuy, si Ilham justru terlihat lebih santuy karena melihat semongko Elis yang sangat besar. Singkat cerita, Ilham dan Rosa pergi untuk makan di restoran milik Bu Ida. Tapi tiba-tiba Ilham terkejut karena melihat si Elis ada di restoran Bu Ida bersama pria lain. Pria ini bernama Dede. Dan pada akhirnya mereka pun duduk bersama sambil minum-minum. Besok paginya, saat Elis akan ke kamar mandi, ternyata ada si Ilham yang sedang mandi. Elis pun kembali menutup pintu itu dengan perasaan cengar-cengir. Tapi ternyata ketika di depan pintu, Elis malah membayangkan roket milik si Ilham yang sangat besar. Dan tiba-tiba, Ilham membuka pintunya yang membuat si Elis terjatuh. Di malam harinya, Elis akan mengadakan makan-makan di rumah si Ilham. Dan saat Ilham dan Rosa pulang ke rumah, Ilham kaget ternyata si Dede juga diundang untuk makan-makan. Setelah makan selesai, mereka pun lanjut untuk minum-minum. Dan saat si Elis sedang di dapur, si Ilham lalu menghampirinya. Si Ilham yang setengah sadar dan linglung langsung bilang pada Elis bahwa dia suka pada dirinya. Tapi Elis menolaknya karena si Ilham pacar kakaknya sendiri. Karena si Ilham sudah tidak tahan, dia lalu membawa Rosa ke kamarnya. Dan mereka pun langsung melakukan pengencrotan. Besok paginya, si Ilham kembali bilang pada Elis bahwa dirinya suka. Dan saat mereka akan cipokan, tiba-tiba bel berbunyi. Ternyata yang datang adalah saudaranya si Ilham, bernama Ramji. Malam harinya, Ilham dan Elis mengajak Ramji untuk minum-minum sambil karaokean, bersama Dede dan juga Rosa. Di sini mereka terlihat sangat santuy sekali. Karena sudah mabuk parah, mereka saling memeluk pasangannya. Tapi saya kasihan pada si Ramji yang jomblo hanya bisa melihat sambil olokok kabita anjir. Karunya teuing Ilham yang melihat Elis dengan si Dede merasa cemburu lalu pergi keluar dan masuk ke ruangan yang ada di depan. Lalu disusul dengan Elis yang masuk. Setelah Elis datang, mereka pun akhirnya bisa melakukan penanaman benih yang sudah lama tertunda. Tapi tiba-tiba, baru saja pemanasan, Ramji masuk ke ruangan mereka. Lalu melihat si Ilham dan Elis sedang asik-asiknya. Ramji pun kembali ke ruangan awal. Dan ternyata, dia pun melihat Dede dan Rosa sedang melakukan pengencrotan. Jadah khawatirna Ramji pun hanya bisa termenung sedih. Besok paginya, si Ilham lalu memutuskan Rosa gara-gara kejadian semalam dengan si Dede yang sedang melakukan pengencrotan. Di akhir film ini, Elis terlihat sedang menunggu Ilham, lalu pergi bersama, karena mereka sudah resmi pacaran. Dan film pun tamat. Oke cuy, kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih, ciao.